Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Support dan Pembahasan. Sahabat matematika, matematika itu menyenangkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah video yang ke-15 ini mengenai khusus pembahasan soal tes PPPK kompetensi teknis guru. Tapi sebelum kita mulai pembahasan soal yang bagian ke-15 ini, terlebih dahulu saya mengharapkan Bapak Ibu untuk melakukan like, subscribe, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal berikutnya. Ya Bapak Ibu, kalau sudah menekan like, subscribe, dan tekan loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya ilmu yang Bapak Ibu terima bisa bermanfaat. Kemudian untuk yang belum, saya doakan agar segera tergerak hatinya melakukan like dan subscribe. Oke Bapak Ibu, untuk bagian ke-15 ini berarti ini 15 video ya. Baru 15 video yang saya upload untuk pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru. Kedepannya mungkin kita akan membahas tentang sama untuk tes PPPK maupun CPNS, tapi penalaran. Kedepannya kita penalaran ya, mungkin sekitar 2-3 video lagi baru kita penalaran. Oke Bapak Ibu kita mulai aja pembahasannya. Nah, soal yang pertama, proses pembelajaran dalam mencapai kompetensi lulusan pada dimensi sikap diperoleh melalui A. Menerima, mengetahui, memahami, menerapkan, dan menganalisis. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Menerima, memahami, menerapkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menalar, dan mengkomunikasikan. Kita langsung aja pembahasannya Bapak Ibu ya. Karena kita bukan tryout ya. Kalau tryout mungkin saya bisa nunggu isian Bapak Ibu. Karena ini sifatnya pembahasan, kita langsung aja kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi pembahasan sesuai dengan soal nomor 1. Setiap lulusan satuan pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun menengah, memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap ini, para peserta didik diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang 2. Berkarakter jujur dan peduli. Yang 3. Bertanggung jawab. Yang 4. Pembelajaran sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dimensi sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, Bapak Ibu ya. Yang B. Yang B yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan penalaran. Pengalaman belajar siswa yang paling sesuai dengan tujuan tersebut adalah A. Membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. B.
menentukan luas permukaan bangun balok. C. Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan teorema kesetaraan. D. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan penalaran dapat dikembangkan dengan atau melalui kegiatan pembuktian. Salah satu contohnya adalah pembuktian teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang A, membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 3. Ada beberapa prinsip umum pembelajaran yang harus kita terapkan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk, nah ininya Bapak Ibu yang berbahagia ya. Kita lihat tidak termasuk sebagai prinsip umum pembelajaran adalah A. Meningkatkan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan. Yang B, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. C, pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. D, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Prinsip umum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran antara lain meningkatkan atau peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada tadi yang tidak termasuk. Berarti yang termasuknya ada berapa? Satu, peningkatan dan keseimbangan ya. Peningkatan dan keseimbangan ini. Oke. Yang dua, pendekatan tekstual ya, tekstual. Nah, ini ya yang D ya. Oke. Yang selanjutnya pendekatan tekstual, iya. Pendekatan, nah ini pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Berbasis konten menuju kompetensi. Ini Bapak Ibu ya. Berarti yang tidak termasuknya adalah yang C ya. Yang C yang tidak termasuk. Yaitu pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi berlangsung di sekolah. Nah, inilah yang isiannya Bapak Ibu, yang C ya. Yang C yang isiannya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ke soal nomor 4. RPP dirancang untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip penyusunan RPP yang sesuai dengan hal tersebut adalah A. Mengakomodasi pembelajaran terpadu. B. Mengakomodasi perbedaan individu siswa. C. Mendorong partisipasi aktif. D. Berpusat pada siswa. Kita lihat Bapak Ibu pembahasannya. Prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Dikdasmen. Salah satunya adalah berpusat pada siswa ya, berpusat pada siswa. Hal ini dilakukan untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Nah, dengan demikian, maka yang sesuai dengan pilihan yang nomor 4 adalah yang B, mengakomodasi perbedaan individu siswa.
Kita lanjut Bapak Ibu yang berbahagia. Yang nomor 5, pernyataan terkait komponen tujuan pembelajaran pada RPP berikut ini yang tidak tepat. Nah, ada kalimat tidak tepat lagi Bapak Ibu ya. Kalau tidak tepat berarti yang salahnya Bapak Ibu ya. Yang tidak tepat adalah dirumuskan berdasarkan KD. Yang B-nya menggunakan kata kerja operasional. Yang C mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang D setara indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran digunakan kata kerja operasional ya. Berarti sudah kita ini kan sudah 2 ya. 1 dirumuskan berdasarkan KD. Yang ini ya. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja operasional ini juga. Yang ketiga mengukur skala sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada ya. Nah, ini kita sudah ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran mengarah pada kita dalam mendesain kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi siswa mencapai kompetensi. Oleh karena itu, secara tidak langsung tujuan pembelajaran juga berhubungan dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kita lihat pembahasannya. Nah, ya. Tadi sudah ada ya. Berarti yang betul, isian yang cocok dengan soal nomor 5 adalah yang B, setara indikator pencapaian kompetensi. Kita lanjut soal ke-6. Materi pembelajaran yang dikembangkan dalam RPP untuk membantu siswa agar optimal penguasaan KD-nya adalah materi A. Pengayaan, B. Remedial, C. Reguler, D. Prasyarat. Oke, kita lihat. Setelah siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM dalam mata pelajaran tertentu, berikutnya siswa akan diberikan suatu materi yang berguna untuk mengembangkan kemampuan penguasaan KD secara optimal. Materi yang dimaksud adalah materi pengayaan. Ya, berarti yang nomor 6 yang tepat adalah pengayaan. Nah, Bapak Ibu sering lakukan ya. Pengayaan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam proses belajar, Bu Dini menyampaikan kepada siswa bahwa pembelajaran tersebut. Bu Dini akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, Bu Dini juga menyampaikan lingkup dan teknik penyampaian yang akan digunakan. Rancangan kegiatan pembelajaran RPP-nya berada pada tahap A. Pendahuluan, B. Inti, C. Penutup, D. Pengayaan. Kita lihat langsung pembahasannya. Langkah pembelajaran pada tahap pendahuluan di RPP meliputi kegiatan pembukaan, memberikan orientasi, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi ya Bapak Ibu ya, menginformasikan cakupan materi dan kegiatan atau cara belajar yang akan dilakukan, serta menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Dalam kasus Buni di atas, tahapan yang dilakukan adalah pada tahapan pendahuluan. Berarti isinya adalah yang A ya. Yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Tolak ukur dari kompetensi dasar yang dipelajari siswa sehingga muatan kemampuan yang ada di dalamnya harus sejalan dengan muatan kemampuan pada kompetensi dasar. Kompetensi yang dimaksud adalah A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK, D. Tujuan pembelajaran. Lihat, indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan
tolak ukur dari kompetensi dasar yang dipelajari siswa sehingga muatan kemampuan yang ada di dalamnya harus sejalan dengan muatan kemampuan pada kompetensi dasar. Dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran, acuannya adalah IPK. Karena yang diukur adalah ketercapaian IPK. Berarti yang sesuai dengan soal nomor 8 pilihannya adalah yang C. Atau indikator pencapaian kompetensi. Nih Bapak Ibu ya. Kita lihat soal nomor 9. Proses pengumpulan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, penafsiran, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, D. Observasi. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi, sudah terjawab sudah ya, informasi bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Dengan demikian, maka yang tepat isiannya adalah yang B, evaluasi ya. Oke, kita lihat. Kita lihat Bapak Ibu, kalimatnya kita cerna hati-hati. Proses pengumpulan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil pengukuran disebut dengan pengukuran Bapak Ibu ya. Berarti yang tepat adalah yang A, pengukuran ya. Kalau evaluasi apa? Evaluasi adalah proses pengambil keputusan. Pengambilan keputusan ya. Proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Itu disebut dengan evaluasi. Kalau pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan suatu kriteria dengan ukuran atau ukuran. Penilaian atau proses penilaian adalah proses pengumpulan informasi bukti melalui kegiatan pengukuran, penafsiran, penilaian ya. Oke, jadi kita cerna hati-hati Bu ya. Penilaian, di sini ada penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti hasil. Nah, berarti yang paling tepat untuk yang 9 adalah yang C, penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian isiannya. Oke, jadi yang tepat adalah yang C, penilaian. Oke Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu ya, kita cermati kalimatnya. Kita lanjut soal nomor 10. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas situasi sesungguhnya disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian otentik, C. Penilaian sumatif, D. Penilaian reflektif. Kita lihat langsung pembahasannya. Suatu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran
dalam melakukan tugas. Situasi sesungguhnya disebut penilaian otentik. Sudah jelas kali ini ya. Berarti isiannya yang B, penilaian otentik. Oke Bapak Ibu yang berbahagia. Nah itulah bagian ke-15 pembahasan soal tentang kompetensi teknis guru. Dicukupkan sekian dulu. Sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk like dan subscribe-nya. Silahkan tekan like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK bagian ke-16 nanti Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang sudah mengklik like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena meskipun hanya sepele, hanya mengklik aja, mungkin bagi Bapak Ibu hanya sepele, tapi bagi kami like dan subscribe merupakan nyawa bagi kami agar tetap eksis di YouTube ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada yang belum untuk segera melakukan atau mengklik like dan subscribe-nya. Oke Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat bagi kehidupan atau bagi orang banyak, bagi teman-teman Bapak Ibu, kenalan Bapak Ibu yang mau mengikuti tes PPPK atau tes CPNS nanti, silahkan share video ini atau bagikan video ini kepada mereka, bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya. Atau langsung aja kasihkan atau berikan alamat atau nama channel, yaitu channel Education and Sport Pembahasan. Silahkan dibagikan agar kita sama-sama bisa memahami materi-materi untuk tes nanti. Oke Bapak Ibu, sekian aja yang bisa saya sampaikan pada bagian ke-15 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.